Bab 2041, Naga Ganda muncul kembali. Aura seperti sunyi dimuntahkan dari tubuh Empyrean Piljade. Aura ini lebih kuat dari semua orang sebelumnya, termasuk Ye Yuan. Menghadapi Piljade Empyrean seperti menghadapi Dao Surgawi. Perubahan dunia yang selalu konstan seperti itu, perubahan musim seperti itu, ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Ini adalah alam leluhur. Ye Yuan memandang Empyrean Piljade dan berkata sambil merenung. Ini adalah alam puncak alkemis, puncak alkimia Dao. Advertisement. Bahkan Ye Yuan juga sangat merindukan alam semacam ini. Empyrean Piljade mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Tumpukan obat roh peringkat 7 langsung berubah menjadi butiran bubuk dan terbang ke harta roh Empyrean. Bola cahaya kuning solid yang tak tertandingi secara bertahap menyebar, menyelimuti ke arah Empyrean Flutterfeather. Ini adalah seni transformasi surga Lingqiao dari Empyrean Piljade. Legenda mengatakan bahwa ketika dikembangkan hingga batasnya, ia dapat memperhalus cakrawala, mampu melakukan apapun. Melihatnya hari ini, itu memang sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Layak menjadi orang alkimia Dao nomor 1 di perbatasan selatan. Kekuatan semacam ini hanya membuat orang tidak mampu membangkitkan keberanian untuk berperang. Empyrean Flutterfeather terlalu impulsif, bahkan jika dia melangkah ke alam leluhur, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Empyrean Piljade? Petik 2. Ini adalah alam leluhur. Sungguh luar biasa. Saya merasa alkimia Dao saya mirip dengan semut di depannya. Petik 2. Lupakan perbatasan selatan, bahkan di seluruh dunia surga, seseorang di alam leluhur juga eksistensi yang sangat langka. Bahkan bagi dewa alkimia bintang 7, mereka jarang melihat pembangkit tenaga listrik alam leluhur mengambil tindakan juga. Bahkan ada banyak dewa alkimia bintang 7 yang belum pernah melihat Empyrean Piljade mengambil tindakan sebelumnya. Empyrean Piljade menjadi pembangkit tenaga listrik alam leluhur, dia sendiri adalah seorang legenda. Advertisement. Tapi hari ini, sang legenda benar-benar beraksi di depan semua orang. Semua orang menatap Empyrean Piljade tanpa menggerakkan tatapan mereka, takut kehilangan detail apapun. Pengalaman semacam ini sangat berharga bagi semua orang. Flutterfeather, kamu meminta penghinaan dengan menantang Empyrean ini. Jangan lupa juga, begitu Anda kalah, ibu kota kerajaan besar emas berkilau harus menawarkan 50% dari bagian pil obat. Empyrean Piljade berkata dengan senyum dingin. Tenang, Empyrean ini secara alami tidak akan menghapus hutang, kata Empyrean Flutterfeather dingin. Alis Ye Yuan berkerut, agak tidak yakin apa artinya. Dia awalnya berpikir bahwa ini hanya perdebatan alchemy Dao biasa. Melihatnya sekarang, bukan itu masalahnya. Brother Purplewing, bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan. Ye Yuan bertanya pada Empyrean Purplewing. Empyrean Purplewing tersenyum pahit dan berkata, ini cerita yang panjang. Cloudpil Summit ini memang tempat yang luar biasa bagi para alkemis untuk berinteraksi. Tapi itu juga tempat yang penting untuk mengukir keuntungan. Petik 2. Ternyata Tuan Tujuh Tanah Suci Besar membentuk aliansi perbatasan selatan, dan Cloudpil Great Imperial Capital mengklaim kursi kepala aliansi karena Piljade Empyrean. 7 puncak tanah suci yang agung ini membagi lebih dari 70% perdagangan pil obat perbatasan selatan dan perdagangan obat-obatan roh. Orang harus tahu, pil obat dan obat roh sangat diminati di kalangan seniman bela diri, keuntungannya luar biasa. Terutama ke tanah suci yang memiliki pembangkit tenaga listrik di alam Dao penyelesaian yang megah, status mereka tidak dapat ditembus. Advertisement. 7 tanah suci besar saat itu setuju untuk mengambil Cloudpil Great Imperial Capital sebagai kepalanya. Di antara tanah suci, jika mereka menginginkan lebih banyak wilayah dan berbagi, mereka akan bertarung di Cloudpil Summit. Namun, status Empyrean Piljade sangat tinggi, dan dia selalu memimpin 6 kota dengan identitas kepala aliansi. Cloudpil Great Imperial Capital juga menempati 40% dari 70% ini, sementara 60% lainnya dibagi oleh 6 partai lainnya. Mengenai pembagian wilayah dari 6 tanah suci besar, mereka hanya bisa menggunakan 10% dari milik mereka setiap kali sebagai taruhan. Pemenangnya mendapat 10%, yang kalah 10%. Tetapi karena 6 partai lainnya memiliki kekuatan yang sama, setelah banyak Cloudpil Summits, kekuatan ke-6 grup tersebut sebenarnya masih kurang lebih sama. Secara logika, kekuatan Empyrean Flutterfeather adalah yang terbesar dan wilayah ibu kota kerajaan besar emas berkilau seharusnya yang paling besar. Tapi Empyrean Piljade sering memukul ibu kota kekaisaran emas berkilau dengan status kepala aliansi. Oleh karena itu, bagian Lustrous Gold Great Imperial Capital sedikit lebih rendah daripada 5 pihak lainnya.
Justru karena inilah Empyrean Flutterfeather masih sangat membenci Empyrean Piljade. Namun, ingin menantang ketua aliansi, seseorang harus menggunakan 50% dari bagian mereka sendiri sebagai taruhan. Ini adalah transaksi besar-besaran. Jika menang, ibu kota kerajaan besar emas berkilau akan melayang ke langit dengan satu lompatan, menjadi kepala aliansi. Cloudpil Summit juga akan mengubah nama menjadi Lustrous Gold Summit. Jika kalah, bagian Myriad Treasure Tower di perbatasan selatan akan berkurang drastis. Hanya setelah mendengar ini sepenuhnya, Ye Yuan tahu bahwa masih ada begitu banyak metode untuk mendapatkan untung selama Cloudpil Summit ini. Benar saja, setiap orang datang mengerumuni mencari keuntungan, setiap orang lari kemana-mana demi keuntungan. Ternyata wilayah perbatasan selatan ini telah lama terbagi. Ye Yuan berkata sambil mendesah emosional. Dia akhirnya mengerti mengapa Empyrean Piljade akan menargetkannya. Dua Grandmaster Dao Realm penyelesaian besar muncul di Myriad Treasure Tower. Selain itu adalah Grandmaster yang bisa menerobos ke alam leluhur seperti dia. Tekanan pada Empyrean Piljade terlalu besar. Piljade Realm Empyrean tersenyum pahit dan berkata, "Ya." Kaisar Surgawi Bodhimanda menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Yang benar-benar beroperasi dalam urusan sekuler ini masih merupakan berbagai ibu kota kekaisaran yang besar. Dan status tanah suci alkimia sebanding dengan ibu kota kekaisaran besar lainnya, bahkan setingkat lebih tinggi. Namun, saya masih merasa Brother Flutterfeather terlalu gegabah. Bahkan jika dia menerobos ke alam leluhur, dia kemungkinan besar bukan tandingan Piljade juga. Petik 2. Huah. Suara Purplewing belum memudar ketika dua raungan naga melesat ke langit, menimbulkan gelombang seruan. Benar, itu dua hantu naga dewa terjalin dan saling silang, menghasilkan gelombang yang sangat kuat. Setelah auranya naik, itu sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Empyrean Piljade. Dua pembangkit tenaga besar alam leluhur meledak demi pukulan, tidak memberi 1 inci pun. Aura Empyrean Flutterfeather sebenarnya sama dengan Empyrean Piljade. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Saudara Purplewing yakinlah. Pertandingan ini, Brother Flutterfeather pasti akan menang. Kata Ye Yuan sambil tersenyum tipis. Adegan di depannya ini, Ye Yuan sangat akrab. Bukankah itu adegan dia bertarung dengan Empyrean Flutterfeather di alkimia saat itu? Tapi pemandangan di depan matanya ini jauh lebih lemah dari pertarungan alkimia saat itu. Ini bukan karena kekuatan Empyrean Flutterfeather lemah, tapi resonansi yang mereka picu pada saat itu terlalu kuat. Resonansi Ye Yuan dan Empyrean Flutterfeather sama sekali bukan 1+1 sama dengan 2 sesederhana itu, tapi efek kimia kuat tertentu yang dihasilkan. Resonansi intens semacam ini bahkan melampaui alam leluhur. Seseorang harus tahu, pil obat yang mereka berdua saring, pada akhirnya, keduanya adalah pil Dewa Roh. Akhiri pil Divine Roh, bahkan Piljade Empyrean Realm leluhur tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Empyrean Flutterfeather jelas mendapatkan inspirasi yang luar biasa dalam pertempuran itu, begitulah cara dia menerobos ke alam leluhur dalam 1 pukulan. Selanjutnya, dengan mengandalkan kekuatan naga ganda ini, meskipun dia baru saja memasuki alam leluhur, kekuatannya tidak kalah sedikit pun dari Empyrean Piljade. Ekspresi Empyrean Piljade sangat jelek. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Flutterfeather, pemula yang baru saja memasuki alam leluhur ini, akan menjadi sangat kuat. Kedua naga ganda itu menambahkan cahaya dan keindahan satu sama lain seolah-olah menenun sangkar besar antara langit dan bumi, menyebabkan tekanan luar biasa pada Empyrean Piljade. Dua alam leluhur yang hebat mengalami pertarungan sengit sementara seimbang, saling bersaing, itu berlangsung selama 3 hari penuh. Selama 3 hari ini, udara dari seluruh Cloudpil Great Imperial Capital dikelilingi oleh pertanda baik. Dengan cahaya yang memancar kemana-mana, pemandangan itu sangat indah. Mengembun. Padukan untukku. Dua alam leluhur yang hebat juga berteriak serempak, kondensasi pil berhasil. Semua orang menahan nafas, tidak sabar ingin melihat hasil dari pertempuran ini. Tuan Lima Besar Tanah Suci berjalan ke platform pada saat yang sama dan membuka tungku untuk memeriksa pil. Empyrean Piljade, kelas Dewa Roh yang luas. Empyrean Flutterfeather, kelas Dewa Roh yang luas. Bab 2042, Resonansi Maksud Alkimia. Ini Dewa Alkimia. Peringkat 7 pil surgawi, tingkat Dewa Roh yang luas, kekuatan yang benar-benar menakutkan. Petik 2. Ini adalah pil Dewa Roh yang sangat besar, mungkinkah itu dasi? Menurutku, itu masih Empyrean Piljade yang levelnya lebih tinggi. Lagi pula,
Dia adalah veteran pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Petik 2. Kedua orang yang menjadi pil Dewa Roh yang sangat besar segera menyebabkan gelombang keajaiban. Untuk dapat memperbaiki level 9 tingkat kesulitan 7 pil surgawi ke tingkat Dewa Roh yang luas, kekuatan alam leluhur dapat dilihat sekilas. Advertisement. Ketika pil mencapai peringkat 7, kesulitan dan kerumitannya akan melonjak. Oleh karena itu, dua pembangkit tenaga listrik alam leluhur yang hebat ini juga menggunakan waktu 3 hari dan 3 malam sebelum mereka selesai menyempurnakan pil 9 kehidupan pusat surgawi. Mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah, semua orang berdebat tanpa henti. Meskipun kedua orang itu memiliki kekuatan yang seimbang, akumulasi Empyrean Piljade jelas sedikit lebih tebal. Oleh karena itu, lebih banyak orang merasa bahwa Empyrean Piljade akan menang. Empyrean Piljade berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Empyrean Flutterfeather dengan ekspresi bangga saat dia berkata, "Kamu menerobos ke alam leluhur memang sangat mengejutkan Empyrean ini. Namun, Anda masih sedikit terlalu berpengalaman pada akhirnya. Pertandingan ini, kamu pasti kalah." Petik 2. Empyrean Realm Flutterfeather tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah berada di posisi kepala aliansi ini selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan keunggulanmu sebelumnya. Seberapa bersemangat dengan antusiasme yang tak terbatas adalah Piljade Empyrean saat itu. Meretas jalan Anda melalui semua rintangan di sepanjang jalan, mengalahkan jenius yang tak terhitung jumlahnya, melangkah ke kepala aliansi. Sayang sekali dia yang duduk terlalu tinggi untuk disentuh terlalu lama. Anda sudah takut menantang dan takut gagal. Karenanya, kamu ditakdirkan untuk kalah." Petik 2. Empyrean Piljade mendengus dingin dan berkata dengan jijik, "Betapa bercanda. Empyrean ini telah memasuki alam leluhur selama 100.000 tahun, berdiri tepat di puncak absolut dan melihat betapa kecilnya gunung-gunung itu. Mengapa saya takut gagal? Apakah saya akan takut dengan tantangan? Karena tidak ada yang bisa membuatku gagal sama sekali." Petik 2. Empyrean Flutterfeather berkata dengan senyum tipis, "Begitukah? Bagaimana hasilnya, 5 rekan Taois?" Petik 2. Pada saat ini, ekspresi dari Tuan Lima Tanah Suci yang agung sangat aneh. Melihat Empyrean Flutterfeather bertanya, Empyrean Blazing Sun menghela nafas sedikit dan berkata, "Kualitas 2 pil obatmu sangat tinggi, jarang terlihat di dunia. Hanya saja, pil obat Brother Flutterfeather masih lebih baik." Petik 2. Advertisement. Wajah Empyrean Piljade berubah drastis. Kedua matanya melotot dan dia berkata dengan suara yang keras, "Tidak mungkin. Dia baru saja memasuki alam leluhur, bagaimana mungkin dia bisa memenangkanku?" Petik 2. Empyrean Luo Shui juga menghela nafas ringan dan berkata, "Brother Piljade, kualitas pil obat Anda memang sangat tinggi, tetapi pil obat adik Flutterfeather sudah mendekati akhir tingkat Dewa Roh. Dalam hal kualitas, ia menang dengan sedikit jejak itu." Petik 2. 3 orang lainnya juga memerintah dengan suara bulat. Bagaimanapun, kualitas pil obat sekilas jelas. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan penipuan di siang hari bolong. Empyrean Piljade memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Bergegas di depan 2 botol obat dengan terjangan, akal surgawinya tenggelam ke dalam dengan cepat. Dengan pemeriksaan ini, wajahnya tidak bisa membantu banyak berubah. Pil obat Empyrean Flutterfeather benar-benar lebih baik dari petunjuk kecilnya. Meski hanya sedikit, dia akhirnya kalah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Empyrean Piljade terlihat babak belur, jelas tidak mempercayai hasil ini. Dan beberapa alkemis yang memujanya sebagai dewa juga tidak berani mempercayainya. Lord Piljade, sebenarnya benar-benar tersesat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Empyrean Flutterfeather menerobos ke alam leluhur, dia juga 100.000 tahun kemudian dari Lord Piljade. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menang begitu saja? Petik 2. Sik, akhir dari sebuah era. Advertisement, ya, era sudah berakhir seperti ini. Era milik Empyrean Piljade sudah berakhir. Era Empyrean Flutterfeather saat ini telah tiba. Empyrean Flutterfeather tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa Brother Piljade berpikir bahwa Empyrean ini akan menyerahkan token Grandmaster ini kepada adik Ye Yuan? Mungkinkah itu hanya menghargai bakatnya?" Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, penuh dengan tatapan tertegun. Tidak ada yang akan mengira bahwa saat ini, Empyrean Flutterfeather benar-benar akan mengangkat Ye Yuan. Mungkinkah tokoh kunci yang memengaruhi pertempuran abad ini sebenarnya adalah Ye Yuan? Seluruh tubuh Empyrean Piljade bergetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan sekali lagi, penuh keheranan.
Empyrean Realm Flutterfeather terus berkata perlahan, dulu, saat Empyrean ini bertarung dengan Ye Yuan, bisa dikatakan bertemu dengan seorang sahabat karib yang langka yang bisa menghargaiku, dan ini benar-benar menghasilkan efek keharmonisan perkawinan. Dengan dua kekuatan kami masing-masing menyempurnakan pil Dewa Roh akhir. Karena itulah Empyrean ini akhirnya mengambil langkah terakhir ini, mencapai alam leluhur. Petik 2. Murid Empyrean Piljade mengerut, matanya penuh kaget saat dia berkata dengan tidak percaya, resonansi maksud alkimia. Empyrean Flutterfeather tersenyum tipis saat dia berkata dengan anggukan, itu benar, tepatnya resonansi niat alkimia. Karena itu, kamu tahu kenapa kamu kalah, kan? Petik 2. Resonansi maksud alkimia, apa itu? Ya, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi kedengarannya sangat mengesankan. Sebagian besar alkemis di alun-alun sangat bingung karena mereka belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Hanya Dewa Alkimia Bintang 7 yang berpengalaman yang memancarkan cahaya cemerlang dari mata mereka, menunjukkan kerinduan yang kuat. Empyrean Luo Shui menghela nafas ringan dan menjelaskan, yang disebut resonansi maksud alkimia mengacu pada saat dua orang seimbang dalam pertarungan alkimia, dan mencapai semacam keadaan resonansi yang menakjubkan. Di bawah keadaan ini, pikiran dan perasaan kedua orang tentang alkimia Dao akan jauh melampaui kekuatan mereka sendiri, melepaskan 2 kali lipat, atau bahkan beberapa kali kekuatan dari sana. Hanya saja keadaan seperti ini terlalu jarang terlihat, jadi tidak umum diketahui orang. Petik 2. Saat mengatakan ini, Empyrean Luo Shui juga memiliki ekspresi terpesona di wajahnya. Bahkan untuk Ye Yuan, itu juga pertama kalinya dia mendengar niat alkimia beresonansi dengan hal semacam ini. Yang lain semua menunjukkan wajah heran, merasa itu tidak percaya. Pertarungan alkimia adalah proses penindasan timbal balik. Pil obat yang dimurnikan cenderung bukan standar puncaknya. Tapi Ye Yuan dan Empyrean Flutterfeather benar-benar membantu satu sama lain mencapai tujuan mereka, masing-masing mengungguli diri mereka sendiri, bahkan masing-masing menerobos alam mereka. Sungguh ajaib yang tak tertandingi. Kali ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Empyrean Flutterfeather menyerahkan token Grandmaster kepada Ye Yuan. Dia memiliki kepercayaan pada Ye Yuan, dan itu juga karena untuk berterima kasih kepada Ye Yuan. Ekspresi Empyrean Piljade berkedip-kedip tanpa henti. Dia menjaga terhadap Empyrean Flutterfeather dengan segala cara tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan, variabel semacam ini, muncul. Resonansi maksud alkimia. Ini adalah keadaan yang sangat sulit untuk dimunculkan. Itu sama seperti memiliki pencerahan yang tiba-tiba. Empyrean Flutterfeather menyimpan resonansi niat alkimia dengan kuat di benaknya. Ketika dua naga muncul kembali, begitulah cara dia mengalahkannya, alam leluhur veteran ini. Brother Piljade memang memiliki pemandangan yang menakjubkan dari tempat yang tinggi, tetapi Anda tidak melihat betapa kecilnya gunung-gunung itu. Anda takut orang lain bangkit, khawatir Anda akan memiliki lawan yang kuat. Tapi semakin kamu seperti ini, semakin cepat kamu kalah, kata Empyrean Flutterfeather dingin. Piljade Empyrean mendengus dingin dan berkata dengan marah, bukan terserah kamu untuk menceramai Empyrean ini. Kali ini, Empyrean ini mengakui kesialannya. Cloud Pil Summit berikutnya, Empyrean ini akan mengklaimnya kembali dengan penuh minat. Petik 2. Empyrean Flutterfeather tersenyum ketika dia mendengarnya dan berkata, kata-kata Brother Piljade tidak benar. Sesi berikutnya bukanlah Cloud Pil Summit, tapi Lustrous Gold Summit. Petik 2. Empyrean Piljade tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Mendengus dingin, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Semua orang bertukar pandang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertunjukan pembukaan akan berakhir seperti itu. Dengan cara ini, tindakan utama Cloud Pil Summit benar-benar selesai sebelumnya. Namun, bagi para alkemis di alun-alun, waktu mereka baru saja dimulai. Bab 2043, Pertemuan Puncak Alkimia. Di alun-alun, beberapa puluh ribu alkemis jenius berada di tengah-tengah pertempuran sengit. Cloud Pil Summit adalah pertemuan besar alkimia. Setiap kali, akan ada sekelompok jenius yang membanjiri, menjadi titik fokus semua orang. Kali ini juga tidak terkecuali. Saat Yun Yi naik ke panggung, itu membuat kelompok jenius pucat dibandingkan. Dengan kekuatannya yang baru saja memasuki Dao Realm, itu mirip seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam dalam pertempuran alkimia semacam ini. Lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Cek-cek, kecuali ada kecelakaan, Yun Yi akan menjadi nomor 1 dari grup Dewa Alkimia Bintang 6 Cloud Pil Summit ini. Dia layak menjadi cicit Empyrean Piljade, memanggilnya jenius alkimia nomor 1 tidak sia-sia. Petik 2.
Advertisement. Saat Yun Yi bergerak, para penonton tidak pelit dengan pujian mereka. Hanya saja kata-kata ini terdengar sangat menusuk telinga di telinga Yun Yi. Jenius nomor 1. Sungguh sindiran. Apakah Anda semua melupakan Grandmaster Ye? Dia bahkan belum setengah umurku. Meskipun Yun Yi mengerti bahwa sudah tidak ada orang yang menilai Ye Yuan di generasi ini, hatinya yang bangga sepertinya tertusuk. Dia tidak bisa merasa nyaman. Sebenarnya, tekanannya bukan hanya Ye Yuan tapi juga melibatkan orang lain. Orang ini adalah Ning Xiu. Ning Xiu tidak berpartisipasi dalam grup Dewa Alkimia Bintang 5, tetapi dia mengambil bagian dalam grup Dewa Alkimia Bintang 6. Kekuatannya sudah tidak perlu lagi untuk mengambil bagian dalam grup Dewa Alkimia Bintang 5. Advertisement. Sejak dimulainya pertandingan, Ning Xiu meninggalkan orang-orang jauh di belakang dan sudah menebas banyak Dewa Alkimia Bintang 6. Banyak dari mereka semua adalah kontestan unggulan yang ditetapkan sebelum pertandingan. Termasuk Yun Yi, semua Dewa Alkimia Bintang 6 merasakan tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Ning Xiu ini hanyalah pelayan kecil Ye Yuan. Mungkinkah seorang pelayan juga akan meniru prestasi pertempuran tuannya yang merendahkan dunia? Ya dewa, sungguh luar biasa. Ning Xiu itu benar-benar mengalahkan Hua Tianqiang. Itulah jenius nomor 1 keluarga Hua Qiunan. Petik 2. Tiba-tiba, serangkaian seruan datang dari kerumunan. Jelas, ada laporan pertempuran baru yang muncul lagi. Setelah mendengar nama Ning Xiu, napas Yun Yi tersumbat, beberapa ketidakstabilan benar-benar muncul dalam kendali apinya. Lawan saat ini sedang ditekan sampai dia tidak bisa mengatur napas. Interval ini segera membuatnya melihat secercah harapan. Hanya saja dia tidak tahu seberapa kuat keterkejutan di hati Yun Yi saat ini. Hua Tianqiang adalah keluarga kuno alkimia, jenius tertinggi keluarga Hua. Dalam hal kekuatan, dia adalah eksistensi yang bisa menempati peringkat 10 besar di grup bintang 6 juga. Sekarang, dia benar-benar kalah dari gadis kecil Dewa Alkimia Bintang 5. Advertisement. Grandmaster Ye benar-benar luar biasa. Seorang pelayan kecil sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Petik 2. Saya sudah memahami situasinya, kota Kekaisaran Langit Surgawi ini hanyalah tanah tandus. Kebangkitannya juga hanyalah sesuatu yang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bagaimana tempat semacam ini bisa memiliki kejeniusan? Ini juga untuk mengatakan bahwa Ning Xiu hanya menggunakan beberapa ratus tahun yang singkat di bawah bimbingan Grandmaster Ye, dan kemudian dia mencapai realem awal penyelesaian besar. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Apa katamu? Beberapa ratus tahun untuk mempersiapkan realem awal yang lengkap. Lalu jika diberi waktu, bukankah Ning Xiu ini akan melampaui Tuan Muda Yun Yi? Petik 2. Sebelum ini, tidak ada yang akan pergi dan memperhatikan tempat seperti apa kota Kekaisaran Langit Surgawi itu. Tapi beberapa hari telah berlalu, latar belakang kota kerajaan surgawi elang digali dengan sangat cepat. Southridge, tempat terpencil semacam ini, biasanya, tidak ada yang mau pergi dan memperhatikan sama sekali. Mereka juga tidak percaya bahwa Southridge akan menghasilkan kejeniusan yang tak tertandingi. Benar-benar tidak mungkin bagi Ning Xiu anak udik semacam ini memiliki banyak kekuatan sebelum bertemu Ye Yuan. Tetapi hanya dalam beberapa abad yang singkat, pembangkit tenaga listrik realem awal yang lengkap telah bangkit. Memberi Ning Xiu waktu beberapa ratus, atau bahkan 1000 tahun, melampaui Yun Yi jenius nomor 1 perbatasan selatan ini mungkin tidak mustahil. Apa yang diperlihatkan ini? Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kekuatan Grandmaster Ye sendiri yang menakutkan, kemampuannya untuk mengajar murid juga jarang terlihat di dunia. Seorang Southridge yang tandus, Ye Yuan bahkan mengangkat Ning Xiu sebagai pembangkit tenaga listrik semacam ini. Lalu apakah itu orang-orang jenius? Berpikir sampai di sini, semua orang merinding. Untuk beberapa waktu, hati berdesir. Ye Yuan secara alami tidak tahu pikiran beberapa puluh ribu alkemis di luar, dia saat ini berpartisipasi dalam pertemuan alkimia puncak saat ini. The Peak Alchemy Mat adalah pertunjukan utama para raksasa. Bang! Empyrean Piljade tiba-tiba menghantam meja dan berdiri, berkata dengan marah, "Nak, makanmu juga terlalu besar. Bahkan jika Anda adalah alam leluhur setengah langkah, Anda juga hanyalah Dewa Alkimia Bintang 6. Anda benar-benar meminta 50% saat Anda membuka mulut." Petik 2. Orang harus tahu, bagian yang dikendalikan oleh Cloudpil Great Imperial Capital juga hanya 40%. Empirins lainnya juga mengungkapkan penampilan tidak bahagia, jelas merasa bahwa makan Ye Yuan terlalu besar. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan berkata dengan dingin,
Dengan kekuatan Myriad Tracer Tower, apa masalah menempati 50%? Karena Cloud Pill Summit ini selalu menentukan pemenang dengan pertarungan alkimia, lalu mengapa kita masing-masing tidak memasang taruhan dan terus bertarung dalam alkimia? Petik 2. Kelompok Empirins tidak bisa membantu hampir pingsan karena marah ketika mereka mendengar itu. Myriad Tracer Tower memiliki alam leluhur dan alam leluhur setengah langkah, siapa yang bisa mengalahkan kalian dalam pertempuran alkimia? Empyrean Piljade tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Lalu jika Empyrean ini tidak setuju? Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah Empyrean Piljade dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu tidak setuju, lalu mengapa tidak membubarkan kemitraan itu? Saat itu, masing-masing dari kita, masing-masing akan mengandalkan kemampuannya masing-masing. Itu juga tidak akan menjadi pertengkaran tanpa akhir seperti sekarang. Petik 2. Kamu, Empyrean Piljade hampir memuntahkan seteguk darah tua. Sebelum Cloud Pill Summit muncul, dunia alkimia perbatasan selatan bisa dikatakan berada di era negara berperang, raja-raja feodal dalam peperangan yang rumit. Beberapa lusin toko pil obat bahkan akan muncul di tempat yang sama, milik faksi yang berbeda. Pada saat itu, semua orang melepaskan semua yang ada di gudang senjata mereka untuk memperebutkan wilayah. Hal-hal secara alami tidak dapat mengabaikan perang harga. Pada akhirnya, semua orang merugi besar. Hanya sampai aliansi Tanah Suci muncul, itulah situasi hari ini. Setiap orang memiliki wilayah mereka sendiri dan berkembang dengan ketenangan pikiran, dan semua bisa mendapatkan batu esensi surgawi, semua orang bahagia. Jika kemitraan dibubarkan, maka perbatasan selatan pasti akan memasuki era negara berperang sekali lagi. Pada saat itu, siapa yang bisa memblokir jejak Myriad Tracer Tower? Seseorang harus tahu, menara harta karun Myriad seperti parasit, didirikan di seluruh dunia surga. Justru kontrak inilah yang membatasi perkembangan Myriad Tracer Tower. Tentu saja, ini juga karena Myriad Tracer Tower tidak memiliki alkemis alam leluhur. Tapi sekarang, Myriad Tracer Tower memiliki alkemis alam leluhur. Selanjutnya, bahkan ada alkemis tambahan yang akan masuk ke alam leluhur. Jika kemitraan dibubarkan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Menara harta karun Myriad memiliki satu alam leluhur dan alam leluhur setengah langkah, tetapi hanya menempati 50% dari bagian, apakah itu sangat berlebihan? Jika kita benar-benar membubarkan kemitraan, saya yakin Anda semua juga tahu konsekuensinya. Selain itu, saya masih memiliki lebih dari 10 jenis pil obat baru di tangan saya. Efek obat setidaknya 30% lebih kuat daripada pil obat di pasaran. Setelah saya lemparkan, apa yang akan Anda gunakan untuk memblokir? Petik 2. Tatapan Ye Yuan menyapu, dipenuhi dengan sombong. Pertemuan puncak alkimia ini adalah sekelompok alkemis yang berbaris dan membagi buah di sini. Bagaimana mengalokasikan? Itu didistribusikan secara alami sesuai dengan kekuatan. Lebih dari 10 jenis pil obat. Siapa yang kau takuti? Petik 2. Apakah menurut Anda formula pil baru adalah pasar grosir, banyak sekali dengan satu pilihan? Kelompok Empirins mencibir tanpa henti. Tapi sedikit kilau melintas di mata Empyrean Lumen. Dia menghela nafas dan berkata, apa yang dikatakan Grandmaster Ye kemungkinan besar adalah kebenaran. Dengan pemahamannya tentang alkimia Dao, merombak pil obat saat ini kemungkinan besar, semudah membalikkan tangannya. Petik 2. Apa? Semua orang dilanda ketakutan. Empyrean Lumen secara alami tidak akan berbicara melalui topinya. Mereka yang hadir juga semua tahu bahwa Ye Yuan pernah merekonstruksi formula pil. Mungkinkah anak ini masih memiliki kemampuan menyimpulkan yang menakutkan? Bab 2044, memilih master seseorang. Pada akhirnya, Myriad Tracer Tower mendapatkan 50% bagiannya, dan 10% darinya secara alami adalah milik Heavenly Eagle Imperial City. Kota kekaisaran kecil yang kecil mengukir 10% dari keuntungan perbatasan selatan. Ini juga pertama kalinya dalam sejarah perbatasan selatan. Namun, Dewa Alkimia Bintang 7 ini tidak menentangnya. Kartu truf di tangan Ye Yuan terlalu banyak. Begitu kemitraan benar-benar dibubarkan, apa yang akan mereka derita akan menjadi pukulan yang merusak. Ye Yuan dan Myriad Tracer Tower bekerja sama tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Advertisement. Adapun hal-hal yang tersisa, itu tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Ini adalah pertempuran gesekan yang berlangsung lama dan akan berlangsung selama beberapa bulan. Dalam periode ini, Cloud Pill Summit juga diadakan seperti api yang mengamuk. Dalam sekejap, setengah tahun sudah berlalu.
Pertemuan puncak alkimia akhirnya mempertaruhkan gong sebagai sinyal untuk berakhir. Berbagai kekuatan besar juga memperoleh wilayah dan bagian mereka. 7 faksi besar masih meninggalkan orang jauh dalam debu, menempati lebih dari 70% keuntungan perbatasan selatan. 30% sisanya dibagi oleh Dewa Alkimia Bintang 7 lainnya. Tetapi pengaturan 70% ini mengalami perubahan besar saat ini. Wilayah Cloudpil Great Imperial Capital berkurang drastis. Oleh karena itu, mereka mengulurkan cakar jahat mereka ke arah faksi lain, berharap bisa menebusnya. 5 tanah suci besar lainnya secara alami juga menyusut drastis. Menara harta karun Myriad secara alami menjadi pemenang terbesar Cloudpil Summit ini. Lebih penting lagi, Kota Kekaisaran Surgawi Elang menjadi faksi yang tidak bisa diabaikan, bangkit dengan mendominasi. Advertisement. Orang harus tahu, 70% dibagi di antara 7 faksi utama, dengan Myriad Treasure Tower menempati 40% dari total pangsa pasar dan Heavenly Eagle menempati 10%, 50% sisanya membutuhkan 6 faksi utama untuk dibagi di antara mereka sendiri. Dengan dominasi Cloudpil Great Imperial Capital, mereka secara alami menempati lebih banyak, mengambil 20% pada akhirnya. Kemudian 5 fraksi besar lainnya hanya memiliki sisa 30% dari total 70%. Ini juga untuk mengatakan bahwa Kota Kekaisaran Langit Surgawi menjadi faksi utama nomor 3 setelah Ibu Kota Kekaisaran Emas Berkilau dan Ibu Kota Kekaisaran Besar Cloudpil. Setelah Ye Yuan mengetahui tentang pentingnya di balik Cloudpil Summit ini, dia secara alami juga memikirkannya. Agar Heavenly Eagle ingin bangkit, sumber daya sangat diperlukan. Jika Ye Yuan hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk memurnikan pil, bahkan jika dia memurnikannya seumur hidup, apa yang akan diperoleh juga akan terbatas dan tidak dapat mendukung pengoperasian tanah suci sama sekali. Cloudpil Summit kali ini memberikan kesempatan yang sangat besar baginya. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana hanya ada 10%. Keuntungan yang terlibat tidak terbayangkan. Dengan keuntungan ini, kebangkitan Heavenly Eagle tidak bisa dihindari. Dan waktu setengah tahun ini, reputasi besar Ye Yuan juga benar-benar meletus, menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Semua orang tahu bahwa perbatasan selatan menghasilkan seorang Grandmaster yang luar biasa. Ketika Zheng Qiuan mendengar berita ini, dia duduk di aula rumahnya sendiri selama 10 hari 10 malam. Dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Advertisement. Setelah 10 hari, dia keluar dari aula, rambutnya sudah benar-benar putih. Kemudian, dia mengeluarkan perintah. Keluarga Zheng harus bergerak ke utara dan meninggalkan perbatasan selatan. Berita ini menimbulkan sensasi yang luar biasa untuk beberapa waktu. Ketika berita itu menyebar ke Kota Kekaisaran Langit Surgawi, seluruh kota bersukacita. Tuan mereka menyegarkan pemahaman mereka sekali lagi. Meskipun mereka semua tahu bahwa Ye Yuan sangat mengesankan sebelumnya, mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatannya. Tapi sekarang, Ye Yuan mengalahkan 99% Dewa Alkimia Bintang 7 di Cloudpil Summit. Prestasi pertempuran ini, benar-benar terlalu mempesona. Tapi saat ini, tirai juga jatuh di Cloudpil Summit. Pada akhirnya, Yun Yi masih mendapatkan tempat pertama. Tapi yang paling mempesona bukanlah Yun Yi. Itu adalah Ning Xiyu. Ning Xiyu mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, akhirnya mendapatkan hasil tempat keempat. Sementara 3 teratas adalah semua pembangkit tenaga listrik Dao Realm. Peringkat Ning Xiyu sendiri tidak memiliki kejutan. Dia sudah lama diterima secara universal sebagai orang nomor 1 di bawah Dao Realm. Memperoleh peringkat keempat cocok dengan ketenarannya. Yang membuat orang terkejut adalah pertarungan terakhir Ning Xiyu. Lawannya dalam pertempuran itu adalah tempat ketiga pembangkit tenaga listrik Dao Realm, cucu dari Empyrean Blazing Sun, Yang Yi. Dalam pertempuran ini, Ning Xiyu melepaskan kekuatan alchemy Dao yang berada di luar imajinasi dan benar-benar memaksa Yang Yi dalam kesulitan pada satu titik. Selama seluruh proses pertarungan alkimia, kedua orang itu bertarung sampai mereka seimbang. Pertarungan ini mengejutkan semua orang. Orang harus tahu, Ning Xiyu baru saja mencapai realem awal dengan grand penyelesaian, sementara Yang Yi berada di alam Dao. Agar Ning Xiyu dapat memiliki kekuatan seperti itu, dapat dilihat betapa kuatnya fondasi alchemy Dao-nya. Untuk beberapa waktu, prestise Grandmaster Ye naik 1 tingkat. Sementara saat ini, Cloudpil Summit hanya memiliki 2 hal terakhir. Ini mengacu pada 2 hal yang paling diperhatikan oleh semua peserta, Grandmaster yang menerima murid, serta Grandmaster yang berkhotbah tentang Dao. Top 20 grup bintang 6 dan grup bintang 5 memiliki kualifikasi untuk memilih seorang Grandmaster untuk diakui sebagai master mereka. Tentu saja,
Itu juga tergantung pada apakah Grandmaster akan menerima mereka atau tidak. Saat ini, 14 Grandmaster sedang duduk di platform tinggi, menghadap ke alun-alun. 14 gambar virtual ditampilkan di alun-alun, mewakili 14 Grandmaster. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Empyrean perlahan berkata, sekarang, 20 grup bintang 5 teratas, maju dan pilih Grandmaster yang Anda inginkan. Empyrean ini tahu bahwa banyak di antara kamu adalah keturunan Empyreans. Tapi pengakuan Master dalam Cloudpil Summit ini adalah kesempatan keberuntungan Anda yang sangat besar. Anda semua dapat menenangkan pikiran Anda dan memilih Master Anda. Orang yang lebih tua tidak akan keberatan. Tapi kalian semua harus ingat, kalian hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Petik 2. Murid bintang 5 itu tampak bersemangat di wajah mereka. Untuk dapat mengakui seorang Grandmaster sebagai Master mereka, ini benar-benar kesempatan keberuntungan besar mereka. Bahkan senior mereka juga terlalu kurang dibandingkan dengan Grandmaster. Baiklah, nama-nama yang dipanggil oleh Empyrean ini, keluarlah dari barisan dalam urutan yang benar dan pilih Grandmastermu. Yang pertama, Luo Tianqi. Petik 2. Luo Tianqi adalah tempat pertama dari grup bintang 5 kali ini, kekuatannya cukup mengesankan. Di sesi sebelumnya, ketika tempat pertama mengambil panggung, mereka pada dasarnya akan bergegas ke Empyrean Pilgade. Adapun apakah akan menerima atau tidak, itu akan tergantung pada suasana hati Empyrean Pilgade. Tapi kali ini, ada Empyrean Flutterfeather pembangkit tenaga listrik Realm Ancestor ini. Pilgade Empyrean akhirnya tidak bisa menahan lagi. Luo Tianqi, Empyrean ini sangat menghargai Anda. Datanglah ke sisi Empyrean ini. Empyrean ini pasti akan melakukan upaya khusus dalam mendandani Anda. Di masa depan, kekuatanmu pasti tidak akan kalah dari Yun Yi. Empyrean Pilgade membuka mulutnya dan berkata. Dia sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam leluhur, dan dia bahkan membuka mulutnya yang berlapis emas. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan memasuki asuhannya. Meskipun dia kalah kali ini, prestise yang terkumpul selama beberapa ratus ribu tahun bukanlah untuk pertunjukan. Bertahun-tahun, pembangkit tenaga alkimia yang keluar dari Cloudpil Great Imperial Capital terlalu banyak untuk dihitung. Hanya saja kali ini, dia salah hitung. Luo Tianqi membungkuk ke arah Empyrean Pilgade dan berkata, terima kasih banyak atas apresiasi Lord Pilgade. Anak ini dicekam ketakutan. Hanya saja, anak ini sudah memiliki seorang Grandmaster yang dia kagumi di dalam hatinya, sungguh maaf. Petik 2. Wajah Empyrean Pilgade berubah dan baru saja akan membuka mulutnya, tapi kemudian dia melihat Luo Tianqi benar-benar berjalan lurus ke arah gambar virtual Ye Yuan di tengah-tengah kejutan dari semua dewa alkimia bintang 7. Dia sebenarnya tidak memilih Flutterfeather. Melihat bahwa itu adalah Ye Yuan, Empyrean Pilgade juga menghela nafas lega. Perebutan bakat ini juga merupakan masalah penting. Bagaimanapun, tanah suci yang sangat luas tidak ditopang olehnya sendirian. Selama mereka tidak memilih Empyrean Flutterfeather, maka tidak ada masalah. Empyrean yang memimpin juga sedikit terkejut. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati dan melanjutkan, berkata, kedua, Li Qing. Awalnya, Empyrean Pilgade benar-benar meremehkan tempat kedua ini. Hanya saja situasi ini agak istimewa, jadi dia masih membuka mulutnya. Li Qing, Empyrean ini dapat menerima Anda sebagai murid. Empyrean Pilgade membuka mulutnya dan berkata. Li Qing memiliki ekspresi menyesal saat dia membungkuk dan berkata, terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Pilgade, hanya saja, yang rendah ini sudah memiliki pilihan di dalam hatinya. Selesai berbicara, Li Qing juga berjalan menuju Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Bab 2045, Pilihan. Apa yang terjadi di sini? Dua dari mereka menolak Empyrean Pilgade berturut-turut. Ini tidak mengherankan, tapi mengapa mereka semua pergi ke Ye Yuan di sana? Petik 2. Di sesi sebelumnya, semua orang memeras otak mereka, ingin pergi di bawah pengawasan alam leluhur. Empyrean Flutterfeather mengalahkan Empyrean Pilgade, dan mereka sebenarnya juga tidak memilihnya. Sederet suara penasaran datang dari kursi Empyrean. Tindakan Luo Tianqi dan Li Qing sangat membingungkan. Advertisement. Adapun Empyrean Pilgade, wajahnya sudah hitam seperti dasar pot. Kapan dia, orang nomor satu perbatasan selatan yang agung, merendahkan dirinya untuk mengambil inisiatif untuk pergi dan merekrut murid? Hari ini, dia membuka mulutnya 2 kali berturut-turut dan ditolak. Wajah tua ini benar-benar terlempar sampai ke tempat neneknya kali ini. Tapi yang membuat mereka lebih terkejut masih berada di belakang.
Posisi ketiga, tempat keempat, sampai tempat ke-8, mereka sebenarnya semua memilih Ye Yuan. Kelompok Grandmaster tidak bisa duduk diam lagi. Ketika tempat ke-9 keluar dari barisan, Empyrean Blazing Sun segera membuka mulutnya dan berkata, Zhou Yunhao, datanglah ke Empyrean ini di sini. Empyrean ini akan melakukan segalanya untuk membimbing dan menjagamu. Advertisement. Empyrean Windrider juga membuka mulutnya dan berkata, Zhou Yunhao, para murid di bawah Empyrean ini saat ini adalah semua pembangkit tenaga listrik yang dapat mengambil alih suatu wilayah sendirian. Jika Anda mengikuti Empyrean ini, Anda pasti bisa naik kepala dan bahu di atas orang lain di masa depan. Petik 2. Selain keduanya, yang lainnya juga membuka mulut mereka satu demi satu. Zhou Yunhao berdiri di sana, wajahnya tampak ragu-ragu, tetapi matanya terus menatap ke arah Ye Yuan di sana tanpa henti. Semua orang diam-diam terkejut di dalam hati mereka, Grandmaster yang disukai Zhou Yunhao ini jelas juga Ye Yuan. Hanya kekuatan magis apa yang dimiliki Ye Yuan ini, untuk benar-benar dapat membuat para jenius ini meninggalkan pembangkit tenaga listrik alam leluhur dan memilihnya. Segera, selain dari dua pembangkit tenaga listrik alam leluhur, para Grandmaster lainnya menyatakan pendirian mereka satu demi satu, menjanjikan keuntungan besar, mencoba merekrut Zhou Yunhao. Hanya Ye Yuan saja yang menutup mulutnya dan tidak berbicara. Seolah-olah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Yuan jelas di dalam hatinya bahwa para jenius di puncak ini hanya seperti ini karena mereka melihat penampilan Ning Xiyu yang menakjubkan. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki cara yang benar dalam mengajar murid. Dia jauh lebih kuat dari yang disebut pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Setelah ragu-ragu sedikit, Zhou Yunhao memilih Ye Yuan. Dengan ini, kelompok Empyreans sangat terkejut. Beberapa Grandmaster bahkan sudah menelan harga diri mereka dan membuat janji yang sangat berat, tetapi Zhou Yunhao tetap memilih Ye Yuan. Selanjutnya, tempat ke-9. Advertisement. Tempat ke-10. Tempat ke-20. 20 teratas grup bintang 5 sebenarnya semuanya memilih Ye Yuan. Bola mata dari pembangkit tenaga listrik di kursi Grandmaster dan kursi Empyrean hampir meledak. Ini masih pertama kalinya pemandangan semacam ini muncul di Cloudpil Summit sebelumnya. Bagaimanapun, di masa lalu, bahkan jika ada Empyrean Piljade, pembangkit tenaga listrik alam leluhur ini, banyak jenius yang berada di peringkat belakang semua memiliki kesadaran diri dan tahu bahwa itu tidak mungkin untuk dipilih. Jadi mereka memilih Grandmaster lain. Tapi kali ini, 20 orang benar-benar memilih Ye Yuan tanpa kecuali. Guncangan semacam ini terlalu kuat. Bahkan Empyrean Flutterfeather juga melihat ke arah Ye Yuan dengan tatapan tertegun, mata penuh keraguan. Bukan karena dia cemburu. Itu sungguh mengejutkan. Orang harus tahu, dia mengalahkan orang nomor 1 perbatasan selatan, Empyrean Piljade, di depan wajah semua orang. Tidak ada seorang jenius pun yang benar-benar memilihnya. Kenapa ini? Tidak bisa mengerti. Benar-benar tidak bisa mengerti. Bahkan jika dia sangat berbakat, dia juga hanyalah dewa alkimia bintang 6. Ranahnya juga tidak mencapai alam leluhur. Tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang memilih Piljade atau Flutterfeather, dua Empyreans yang hebat? Petik 2. Mungkinkah otak orang-orang kecil ini secara kolektif mati otak? Para pembangkit tenaga Empyrean itu tidak bisa menahan keraguan di hati mereka, berdiskusi dengan bersemangat. Bagi Dewa Alkimia Bintang 7 ini, menerima murid hanyalah hal kecil, hal yang benar-benar penting adalah pertemuan alkimia puncak. Adapun Cloudpil Summit, mereka paling tidak mengerti sedikit tentang jenius mana yang lebih mempesona kali ini. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa tindakan para jenius muda ini sebenarnya karena seorang gadis kecil? Empyrean yang memimpin penuh dengan keterkejutan. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kejutan di hatinya, dan membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, selanjutnya, kelompok bintang 6, Yun Yi. Kelompok bintang 6, Yun Yi perlahan keluar dari barisan. Semua orang tahu bahwa pertunjukan utama yang sebenarnya telah tiba. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat grup bintang 5 itu, mereka juga hanya bintang 5. Mereka masih membutuhkan waktu lama untuk mengasuh. Tetapi kelompok bintang 6 berbeda, para jenius ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat mengambil alih sebagai kepala di garis depan. Selama dipersiapkan dengan benar, menjadi Dewa Alkimia Bintang 7 di masa depan hampir merupakan taruhan yang pasti. Bahkan para Grandmaster itu juga menyatukan diri mereka lagi, berencana untuk bergerak maju. Adapun Yun Yi,
mereka sama sekali tidak peduli. Dia adalah cicit dari Empyrean Piljade. Jika seseorang menggunakan bokongnya untuk berpikir, dia juga akan tahu bahwa dia akan memilih Piljade. Yang lain secara alami tidak akan memeras otak mereka dengan sia-sia. Ayo, Empyrean Piljade perlahan membuka mulutnya dan berkata. Saat dia berkata, dia bahkan menatap Ye Yuan dengan bangga. Hanya beberapa bocah bintang 5, jadi bagaimana jika tidak ada? Sudah cukup bahwa dia, Piljade, memiliki cicit Yun Yi ini. Yun Yi adalah junior yang paling dia sukai, bakatnya dalam alkimia menghancurkan teman-temannya. Tentu saja, selain Ye Yuan orang aneh seperti ini. Tapi Yun Yi tidak berjalan menuju gambar virtual Empyrean Piljade, tetapi berdiri di tempat, goyah dan tidak maju. Alis Empyrean Piljade berkerut. Suaranya menjadi lebih dalam saat dia berkata lagi, Yi. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Yun Yi. Selama Cloudpil Summit setiap sesi, tempat pertama grup bintang 6 adalah semua target yang diperjuangkan oleh berbagai faksi utama. Kali ini, karena itu Yun Yi, jadi semua orang diam. Tetapi melihat situasi ini sekarang, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Yun Yi menarik napas dalam-dalam dan langsung berlutut ke arah Piljade Empyrean dan berkata, Leluhur, maafkan kejahatan saya. ingin memasuki pengawasan Ye Yuan. Saya berharap leluhur dapat memenuhi keinginan saya. Petik 2. Apa? Empyrean Piljade tiba-tiba berdiri, matanya penuh ketidakpercayaan. Lupakan orang lain yang memilih Ye Yuan, sekarang, bahkan cicit kandungnya benar-benar memilih Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bukan hanya Piljade Empyrean, semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat, menatap Yun Yi dengan tidak percaya. Cicit dari Empyrean Piljade sebenarnya memilih musuh bebuyutannya, Ye Yuan. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Kamu, dasar anak yang tidak berbakti. Piljade Empyrean menunjuk ke Yun Yi. Seluruh tubuhnya gemetar, jelas sudah sangat marah. Yun Yi terlihat tenang sambil berkata, Leluhur, cucu tidak berbakti. Tapi kuharap leluhur bisa memahami pengejaran cucu terhadap alchemy Dao. Petik 2. Selesai berbicara, Yun Yi berjalan menuju gambar virtual Ye Yuan tanpa ragu-ragu sedikit pun, berdiri di garis depan. Tidak ada ejekan, tidak ada sarkasme, tindakan Yun Yi mengejutkan semua orang. Dengan tindakan Yun Yi, bagaimana pilihan selanjutnya sudah tidak memiliki ketegangan sedikit pun. 20 teratas dari grup bintang 5 dan 6, total 40 orang, semuanya berdiri di depan gambar virtual Ye Yuan. Itu benar-benar kosong tanpa satu jiwa pun di depan gambar virtual 13 Grandmaster lainnya. Plaza itu sunyi senyap. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit. Di tengah tatapan semua orang, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Siyu. Ning Siyu sangat gembira dan buru-buru keluar dari barisan, dan langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Yang mulia, Ye Yuan perlahan mengangguk dan berkata, dalam 1000 tahun ini, kamu mengikuti saya untuk memperbaiki pil dan menunggu saya. Hari ini, saya akan menerima Anda dan secara resmi menerima Anda sebagai murid. Apakah kamu mau?